Berikut daftar 6 perusahaan otobus bus terkaya di Indonesia, di mana PO Bus tersebut tercatat memiliki aset yang mencapai triliunan. Serta mereka juga berhasil memiliki banyak armada dan mengembangkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan. Nomor 1. Mayasari Bakti. Engkut Mahfud adalah pendiri Mayasari Bakti yang merupakan salah satu PO Bus dengan trayek sekaligus armada terbanyak di Indonesia. Perusahaannya bergerak di bidang transportasi bus akap, bus kota, dan bus pariwisata. Perusahaan ini mampu berkembang dengan pesat hingga memiliki armada mencapai lebih dari 3.000 unit. Jika dirupiahkan satu unit bus seharga 1 miliar rupiah lebih. Aset almarhum H. Engkut yang kini dikelola anak cucunya dengan jumlah armada tersebut di atas 3 triliun rupiah. PO ini berkembang pesat pada tahun 1970. Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Ali Sadikin. Waktu itu Ali Sadikin memberikan bantuan kredit pengadaan bus kota di DKI Jakarta kepada beberapa operator bus kota. Ketika pada tahun 1982 beberapa armada terpaksa dilebur ke dalam PPD, Mayasari Bakti tetap bertahan sebagai operator swasta. Dan bertahan hingga sekarang ini. Meskipun beberapa rutenya terpaksa dihapus karena bersinggungan dengan Transjakarta. Sorry, it's DJ. Nomor 2. Hiba Utama. Jakobus Irawan adalah pemilik perusahaan bus Hiba Group yang memberikan layanan bus pariwisata, antar jemput karyawan, serta bus antar kota antar provinsi. Jakobus Irawan. Melalui Hiba Group saat ini sudah membuka dealer Hino sendiri. Diperkirakan armada bus milik Jakobus Irawan mencapai 2.000 unit lebih. PO Hiba Utama telah ada sejak tahun 1949. PO yang bermarkas di Jakarta Timur tersebut, kala itu merintis usaha penyewaan kendaraan bus untuk acara pemerintahan dan layanan distribusi bahan bakar minyak. Meski telah melintas zaman, armada utama dari PO Hiba Utama masih tetap bertahan hingga sekarang. Berikutnya, Sinar Jaya. PO Sinar Jaya semakin dikenal setelah menjadi perusahaan transportasi umum yang menyediakan bus akap, AKDP, pariwisata, bus kota, travel, pengiriman barang, hingga antar jemput karyawan. PO Sinar Jaya adalah bagian sekaligus cikal bakal dari Sinar Jaya Group yang mencangkup Sinar Shuttle, Daya Melati Indah DMI, Sinar Jaya Langgeng Utama, Starbus dan Sinar Express. Sejarah berdirinya Sinar Jaya, dilansir inews.id dari laman resmi Sinar Jaya Group. PO Bus asal Bekasi ini didirikan oleh Herman Rusli dan Rasidin Karyana pada tanggal 18 November tahun 1982. Markasnya yang menjadi pool, kantor, dan workshop berlokasi di Jalan Diponegoro 75, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Hingga sekarang, diperkirakan PO Bus Sinar Jaya memiliki lebih dari 1.000 unit armada bus. Kini, PO Sinar Jaya dikelola putranya Teddy Kurniawan Rusli. PO Haryanto didirikan pada tahun 2002 oleh Haji Haryanto asal Kudus, Jawa Tengah. Setelah purna bertugas di Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrat TNI Angkatan Darat di Tangerang. Sebelumnya,
Ia adalah seorang tentara yang memiliki berbagai pekerjaan sampingan. Salah satunya adalah agen tiket bus. Setelah mendapatkan pinjaman dari bank, ia membeli 6 buah bus dan menggunakan armadanya tersebut untuk rute Cikarang-Cimone. Tetapi setelah beberapa waktu, rute tersebut dianggap kurang menguntungkan dikarenakan sepinya penumpang. Akhirnya ia mengubah armada tersebut menjadi kelas eksekutif dan mengalihkan trayeknya ke trayek antar kota antar provinsi Jakarta Kudus, Jakarta Pati dan Jakarta Jepara. PO Haryanto didirikan pada tahun 2002 oleh Haji Haryanto asal Kudus, Jawa Tengah. Setelah purna bertugas di Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrat TNI Angkatan Darat di Tangerang. Sebelumnya, ia adalah seorang tentara yang memiliki berbagai pekerjaan sampingan. Salah satunya adalah agen tiket bus. Setelah mendapatkan pinjaman dari bank, ia membeli 6 buah bus dan menggunakan armadanya tersebut untuk rute Cikarang-Cimone. Tetapi setelah beberapa waktu, rute tersebut dianggap kurang menguntungkan dikarenakan sepinya penumpang. Akhirnya ia mengubah armada tersebut menjadi kelas eksekutif dan mengalihkan trayeknya ke trayek antar kota antar provinsi Jakarta Kudus, Jakarta Pati dan Jakarta Jepara. Saat ini, PO Haryanto dikabarkan telah mempunyai kurang lebih 300 unit bus dengan 2.000 karyawan. Diketahui, Haryanto memiliki aset mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Kesuksesannya tak luput dari peran sang anak, Rian Mahendra yang menjabat sebagai direktur perusahaan. Oh, ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, cepat langsung pencet tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Nomor 5. Rosalia Indah. Perusahaan otobus Rosalia Indah memiliki kisah menarik di usianya yang menginjak 30 tahun. PO yang berpusat di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah ini didirikan oleh seorang pengusaha yang pernah bekerja sebagai kondektur bus. Diungkapkan Direktur PT Rosalia Indah Transport FX, Adimas Rosdian Bebaskom, bahwa PO Rosalia Indah didirikan oleh ayahnya, yang bernama Justinus Suroso. Pada tahun 1983, Justinus Suroso bersama sang istri Justina Rahyuni Suroso memulai perjuangannya dalam usaha transportasi, dengan mengoperasikan armada travel Solo Blitar, yang waktu itu hanya ada 1 unit bermerek Colt Diesel dengan plat nomor AD9866A. Karena respons penumpang cukup bagus, pada 1991 muncul bus akap antar kota antar provinsi PO Rosalia Indah untuk trayek Solo Jakarta dan Blitar Jakarta. Pada tahun itu, Rosalia Indah baru memiliki 5 armada, Bumel non-AC, dengan merek Hino tipe AK. Dan sejak saat itu secara resmi perusahaan otobus Rosalia Indah resmi menjadi perusahaan dengan izin usaha Biro Perjalanan Umum. Adimas bercerita jika sang ayah membangun usaha layanan transportasi ini dari nol. Bahkan, sang ayah harus memulai dari profesi kondektur bus, yakni petugas yang memeriksa karcis atau menarik ongkos, dan sebagainya di layanan angkutan darat. Sekarang, Rosalia Indah memiliki karyawan lebih dari 1.000 orang dan 140 kantor perwakilan serta agen di Jawa dan Sumatera, serta memiliki sekitar 400 unit armada. Berikutnya adalah Lorena. Pada tahun 1970 bus Lorena awalnya didirikan oleh Bapak GT Surbakti.
dan mulai menjalankan bisnis jasa transportasi jarak menengah dengan 2 unit bus Mercedes-Benz. Awal mula berdiri Lorena hanya mengandalkan 2 unit bus Mercedes-Benz yang melayani rute jarak menengah, yaitu Bogor, Jakarta PP. Kemudian pada tahun 1984, trayek jarak jauh akap mulai dibuka yaitu Jakarta, Surabaya PP, dilanjutkan dengan kota lain di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Sumatera. Bapak Surbakti dulu adalah perwira TNI AD. Saat merintis usaha bersama istrinya, Ibu Karyanika Sembiring, beliau masih menjabat Kapten Zeni di Kesatuan TNI AD. Lorena sendiri berada di bawah naungan PT Eka Sari Lorena. Nama Lorena sendiri diambil dari nama anak pertama beliau, yang bernama Eka Sari Lorena Surbakti. Lorena memiliki arti arah atau jalan yang baik. Nama itu ternyata benar-benar membawa keberuntungan, di mana bus yang diberi nama Lorena berhasil diterima dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Bisnis keluarga ini terus berkembang. Hingga pada tahun 1989 Lorena mengembangkan usahanya dengan mendirikan PT Rianta Mitra Karina atau yang biasa disebut Karina, juga bergerak di bidang jasa angkutan umum bus antar kota antar provinsi AKAP, yang melayani trayek Jakarta, Surabaya, Malang, Madura dan Denpasar. Pada perkembangannya, Karina menjadi teman setia Lorena menjelajah Sumatera Jawa Bali. Sekarang Lorena sudah berada di generasi kedua, dijalankan oleh kedua anak Bapak Surbakti, yaitu Ibu Eka Sari Lorena Surbakti dan Bapak Dwi Rianta Surbakti. Sekarang PO Bus ini sudah memiliki lebih dari 500 unit bus yang melayani trayek di 4 pulau di Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Madura dan Bali. PO Lorena menjadi perusahaan otobus yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, BEI, dengan jumlah armada bus mencapai ratusan unit.